Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih, kembali lagi pada Sapaan Gembala GKI, Senin 21 April 2025, bersama dengan saya Pendeta Giovanni dari GKI Gurah. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan juga kasih penyertaan-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami akan memulai hari kami ini dengan tuntunan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarnya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, pada hari ini tema kita adalah kekuatan cinta kasih. Dan bacaan Alkitab kita diambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang menyatakan hal itu kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, Paskah tahun ini menjadi istimewa bagi kita warga Kristen Indonesia, sebab hari Paskah hanya berjarak 1 hari dengan Hari Kartini. Di Hari Kartini kita diingatkan dengan sosok Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh perempuan Indonesia yang berperan dengan cinta kasihnya memperjuangkan kesetaraan gender dalam hal pendidikan di Indonesia. Tidak hanya itu, beliau pun pernah menyatakan perempuan adalah pembawa peradaban. Melalui kalimat ini, Raden Ajeng Kartini hendak menekankan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Kalimat ini bukanlah angan-angan semata. Perlahan namun pasti, peran dan karya-karya kaum perempuan mulai dimunculkan dan diakui oleh publik hingga hari ini. Dalam peristiwa Paskah, kita pun diperlihatkan peran salah satu seorang perempuan yang sejak awal setia menemani perjalanan penderitaan Yesus sampai pada kebangkitannya, yaitu Maria Magdalena. Dalam kisah kebangkitan yang dicatat oleh Injil Yohanes, ia merupakan perempuan pertama yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. Ketika melihat mayat Yesus yang dikasihinya itu tidak ada lagi di dalam kubur ketika bersama para murid, ia tidak segera kembali pulang dan justru memilih berdiri di depan kubur Yesus sambil menangis. Bahkan ia sampai menyangka bahwa penampakan 2 malaikat yang ada di dalam kubur Yesus adalah orang yang mengambil mayat Yesus yang dikasihinya sehingga ia memohon untuk dikembalikan. Tetapi segera setelah Yesus memanggil namanya, Maria mengenali suara itu. Maria mengingat dan mendengarkan perkataan Yesus kepadanya. Peristiwa itu membuat hatinya penuh dengan sukacita dan membuat dia berani bersaksi. Tanpa berpikir panjang, Maria segera menyuarakan kebangkitan Yesus kepada para murid. "Aku telah melihat Tuhan." Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, perjumpaan dengan Yesus yang mengingat dan mencintainya telah melahirkan cinta dalam diri Maria. Kekuatan cinta itulah yang kemudian melahirkan keberanian dalam diri Maria untuk keluar dari zona nyamannya dengan bersaksi kepada para murid. Sekalipun ia tahu bahwa dalam budaya saat itu kesaksian perempuan tidaklah dihargai, namun ia tetap melakukannya. Cinta Yesus telah mematahkan ketakutannya dan membuat dirinya berani bersaksi tentang berita sukacita dan kebenaran ini. Dan benar saja, kesaksian Maria mengenai kebangkitan Yesus bukanlah isapan jempol semata. Pada akhirnya, semua murid percaya setelah Yesus menampakkan diri di hadapan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, melalui tokoh Maria Magdalena dan juga Raden Ajeng Kartini, kita diperlihatkan bahwa kekuatan cinta kasih membuat para perempuan yang dianggap sebagai kaum lemah menampilkan diri mereka untuk memperjuangkan kebenaran. Ketakutan dengan budaya yang ada tidak membuat mereka bungkam terhadap kebenaran. Mereka memilih menyuarakan kebangkitan yang nyata. Inilah berita Paskah bagi kita, bahwa cinta kasih Allah melalui kehidupan dan kematian Kristus menumbuhkan kekuatan dan keberanian bagi kita untuk menjadi saksi yang mewartakan kebangkitan Yesus kepada dunia yang telah diwarnai kejahatan dan ketidakadilan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengakhiri renungan kita pada hari ini, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah,
atas anugerah keselamatan yang Engkau telah nyatakan bagi kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Biarlah Tuhan cinta kasih-Mu boleh meneguhkan kami, membuat kami berani mempersaksikan kebenaran dan juga kasih setia Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan ya Tuhan, biarlah apapun yang akan kami kerjakan pada hari ini, seluruh aktivitas kami, semuanya boleh Engkau sertai dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah ya Tuhan, doa juga permohonan kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, selamat merayakan kebangkitan Kristus dan menyaksikannya, mempersaksikannya bagi dunia. Selamat Hari Kartini, Tuhan memberkati kita.